Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih mengamanahkan kita hidup di alam dunia, yang memiliki visi kehidupan adalah untuk beribadah kepadanya. Maka pada saat kita hadir di masjid yang mulia ini, salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ataupun dari kantor menuju ke masjid yang mulia ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat yang tidak pernah berkhianat kepada amanat umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan syariat-syariatnya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah. Sebelum Khatibul Fakir melanjutkan khutbah yang singkat ini, Khatibul Fakir berwasiat kepada pribadi maupun kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita tingkatkan nilai-nilai kesadaran hidup kita selaku manusia. Nilai kesadaran tertinggi bagi manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithalu ala awamirillah wa ijtinabu ala nawahi. Menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Insyaallah ketika kita komitmen pada nilai-nilai ketakwaan selama kita hidup di alam dunia, maka Allah akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, Allah akan menurunkan ketenangan kepada hamba-Nya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketenangan yang Allah akan turunkan kepada hati orang yang beriman, harus ada beberapa konsep yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka janji Allah di dalam surah Al-Fatih pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang sebelumnya. Jamaah yang berbahagia, konsep ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman akan diraih melalui 3 cara. Yang pertama adalah cara taqarrub ilallahi azza wa jalla, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri ini ada 2 syaratnya yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim.
Dan ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan permohonan hambaku ketika dia meminta kepadaku. Permohonan Allah akan kabulkan, ada dua syaratnya. Yang pertama, falyastajibu li, maka penuhi panggilan-panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jamaah yang berbahagia, jika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Ketika kita memiliki problematika kehidupan, baik dari sisi kehidupan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, maka Allah sebagai solusi yang akan memberikan jalan keluar dari seluruh problematika kehidupan kita. Namun kenyataannya seringkali kita justru jauh dari Allah. Bahkan ketika Allah uji, justru kita tidak mau dan enggan untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita jauh dari Allah. Ketika Allah kasih kita sakit, justru kita tidak menjalankan sholat. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita kemiskinan, justru dari kemiskinan kita jauh dari Allah. Maka bagaimana mungkin ketenangan di dalam diri orang beriman, di dalam diri kita akan terwujud kalau kita tidak dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, adanya sikap husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon? Positif thinking, berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali ketika Allah uji seluruh kehidupan di dalam diri kita, kita menyatakan, ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian yang begitu berat kepada hamba? Ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita selama-lamanya, kemudian kita mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau tidak ambil aku, ya Allah, tapi mengambil istriku, mengambil anakku, ya Allah. Ini bagian dari sikap kita. Ketika Allah uji, kita harus tetap berpikiran positif. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang melalui riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingat aku. Kalau kita prasangka positif kepada Allah, apapun keputusan Allah yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita, maka harus kita terima dengan ridho dan ikhlas. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saat ini mungkin kita sebagai profesi kita, sebagai karyawan, jadilah karyawan yang Allah takdirkan supaya kita dekat dengan Allah. Ketika kita menjadi seorang tenaga pengajar, jadilah tenaga pengajar yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita sebagai tenaga medis, jadilah tenaga medis yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kita seringkali diuji dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ketika Allah takdirkan, tetapkan di dalam kehidupan kita kemiskinan, sakit yang bertahun-tahun, maka seringkali pikiran kita mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau tidak ambil aku saja? Ini pikiran-pikiran yang negatif di dalam diri kita. Maka buang jauh-jauh negatif thinking, berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah, apapun keputusan Allah, apapun takdir yang Allah tentukan dan tetapkan di dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berpikiran positif, Allah akan turunkan ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita sebagai seorang mukmin. Jemaah yang berbahagia, yang ketiga, jika hati kita ingin tenang di dalam kehidupan duniawi ini, maka segeralah setiap kita berbuat kemaksiatan, setiap kita berbuat kejahatan, maka konsep yang paling baik adalah yang ketiga,
taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yakinilah seluruh perilaku kejahatan kita yang pernah kita perbuat di masa yang lalu, seluruh kemaksiatan kita yang pernah kita perbuat di masa yang lalu, ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah jamin akan dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan ini termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Niscaya Allah Tuhan kalian akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kalian. Ini janji Allah. Ketika kita berbuat kemaksiatan di tahun yang lalu, maka tahun inilah kesempatan kita untuk melakukan taubatan nasuha. Taubat yaitu ar-ruju' ila Allah azza wa jalla. Kita kembali kepada Allah. Teteskan air mata kita di hadapan Allah ketika manusia sedang tidur di malam hari. Teteskan air mata kita di hadapan Allah ketika kita bermunajat pada saat kita salat. Jadikan seluruh perilaku-perilaku keburukan kita hapus dengan perilaku-perilaku kebaikan kita. Maka konsep taubatan nasuha adalah konsep yang paling jitu untuk menjadikan hati kita tenang di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tidak ada kata terlambat bagi kita. Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Saat ini, mungkin tahun ini Allah kasih kesempatan kita masih bisa hidup di alam dunia. Mungkin bisa jadi bulan ini adalah kesempatan kita untuk masih bisa hidup di alam dunia. Atau mungkin bisa jadi Jumat ini adalah Jumat kesempatan kita untuk bisa hidup di alam dunia. Tidak ada jaminan bisa jadi Jumat depan jasad kita sudah digotong oleh sanak saudara kita. Jasad kita sudah digotong oleh famili-famili kita, saudara-saudara kita. Apa yang kita persiapkan telah ditanya oleh para malaikat. Khususnya di alam kubur nanti, malaikat Munkar dan Nakir. Bekal apa yang akan kita persiapkan nanti ketika Allah hisab kita, seluruh perilaku perbuatan kita selama kita di alam dunia. Maka saat inilah jadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan dengan 3 konsep, kita dekat dengan Allah, kita pikiran positif kepada Allah, dan selalu kembali kepada Allah setiap kita berbuat keburukan dengan cara taubat. Maka mudah-mudahan Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati-hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمون في دول الإسلامية. اللهم انصر إخواننا المسلمون والمجاهدون في غزة فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.